Saudara di rumah baik-baik saja. Kalau bisa 2 minggu ini jangan kemana-mana. Soalnya break lockdown lagi ya, lockdown ketat lagi ya. Dan angka ini masih naik terus. Mari kita jaga kesehatan, jangan kerumunan, dan juga usahakan jangan banyak meeting ya. Oke, kita mau sama-sama berdoa minta Tuhan berkati dan tolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini yang begitu luar biasa. Berkatilah hamba Engkau dan kami semuanya supaya sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Yang tulis 1 Petrus ini adalah Petrus. Di sini dikatakan bergembiralah akan hari ini itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Ya, ini cocok banget buat kita sekarang ya. Banyak kita yang dalam duka cita dan dalam percobaan yang cukup besar karena COVID-19 ini ya. Jadi tertekan dan kita khawatir, dan kita juga kehilangan pekerjaan, bisnis juga turun, kadangkala kemungkinan gaji dipotong dan kerjanya seminggu 3 kali. Kita dalam banyak percobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, di dalam keadaan seperti begitu, di sini dikatakan untuk supaya membuktikan kemurnian iman kita. Di dalam percobaan kita akan diuji apakah kita benar-benar, kalau orang Batak bilang, tulen, asli orang Kristen atau bukan. Nah, inilah yang sering sekali Tuhan lihat, siapa sih yang anak yang setia dan anak yang sejati. Banyak sekali kita jadi anak Tuhan, kalau kita dalam percobaan ya, kesusahan, mulai kita question, Tuhan, where are you? Tuhan, kenapa sih gaji saya dipotong? Tuhan, kenapa toko saya sepi? Tuhan, kenapa ini, kenapa ono? Dan kita tidak pernah belajar bersyukur. Kita tidak pernah belajar beriman. Oke, toko saya sepi, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya pasti akan ada mujizat. Gaji saya dipotong, no problem. Saya lebih irit. Ya, saya coba usahakan. Tuhan mempunyai rencana supaya saya belajar lebih irit, jangan haus dan lapar uang. Dan saya mau tergantung pada Tuhan. Banyak sekali di dalam percobaan ini, iman kita ini diuji dan digoyah. Hari ini Petrus mengalami hal seperti itu, bukan? Dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan sesudah Yesus bangkit kembali, Yesus tanya dia 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan. Kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan. Ya kan? Dan Tuhan mengatakan, peliharalah domba-dombaku. Ketiga kali lagi Tuhan Yesus tanya dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus benar-benar sedih. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu aku mencintai kamu. Karena 3 kali dia menyangkal Tuhan, dan Tuhan tanya juga dia 3 kali, apakah benar-benar dia ya cinta Tuhan, agape ya, bukan filio. Nah, hari ini agape Petrus itu benar-benar dibuktikan dan imannya itu dipulihkan. Hari ini marilah saudara sekalian, di dalam percobaan kehidupan kita, tekanan hidup kita, jangan kita jual iman kita, dan jangan kita kehilangan integritas kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan, yang jauh lebih tinggi nilainya iman kamu dari emas yang fana, yang diuji kemuniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, hari ini kalau kita memelihara iman yang Tuhan berikan buat kita, kita akan menang. Kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Marilah saudara sekalian, jangan kita cengeng. Di dalam segala percobaan, kita pegang dan janji firman Tuhan. Kita datang ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Minta Tuhan bentuklah hati kita. Minta Tuhan berikan kita hikmat. Kalau usaha kita nggak bisa jalan, Tuhan berikan saya hikmat yang lain, Tuhan. Pengetahuan yang lain, atau bisnis yang lain. Kita nggak tahu. Minta pada Tuhan Yesus. Dia pasti buka jalan. Di dalam percobaan tekanan sekarang ini, marilah
kita hidup sebagai seorang Kristen. Kalau memang gaji kita, usaha kita ada masalah, sampaikan ke istri dan anak. Kita belajar irit. Jangan sembarangan pakai uang. Kita ada masalah, kita low down kita punya lifestyle. Ya, nggak ada masalah. Jangan merasakan gengsi. Saya lihat banyak orang Kristen maunya dipuji orang, mau dibuktikan kepada orang lain, aku kaya loh. Karena dulu dia susah, sekarang dia sudah jadi seorang pengusaha ataupun jadi seorang direktur. Dia mau membuktikan ke teman-teman dia dan orang lain bahwa aku orang kaya. Aku punya teman, dulu dia miskin banget, nggak punya duit. Sekarang dia big boss, dia punya pabrik. Dan dia mau sampaikan dengan bahasa tubuh dia ke teman-teman sekelas yang dulu, lu tahu nggak gue punya villa di puncak? Lu tahu nggak gue punya rumah di Singapura? Lu tahu nggak gue punya restoran? Nah, saudara sekalian, kita bukan orang duniawi. Marilah di dalam kehidupan kita, kita punya keberhasilan bukan show off ke orang lain, atau beli hammers, ataupun beli segalanya Christian Dior, ataupun branded semuanya dari kaki sampai ke kepala. Itu nggak penting. Yang penting adalah iman kita terhadap Tuhan Yesus. Bahwa jikalau kita memelihara iman kita, kita taat kepada firman Dia, kita cinta Yesus, kita cinta pekerjaan Dia, Tuhan tidak akan tinggalkan di kita. Ingat saudara sekalian, 2021 bulan ini adalah kita berbicara berkat Tuhan yang melimpah-limpah. The blessing from the Lord. Marilah kita terima blessing dari Tuhan dengan satu cara, yaitu memelihara iman kita. Kalau kita tetap pegang dan percaya, Tuhan pasti buka jalan. Pasti akan terjadi. Ada satu cerita dalam penutupan. Ya, ada seorang pengusaha. Di kantor dia itu ada satu gambar. Dan gambar itu adalah perahu yang sudah tua dan parkir di pantai. Dan orang ini pada saat itu seorang CEO yang luar biasa, ya, Kanaki namanya. Dan dia lihat gambar ini pada saat dia itu bangkrut gitu loh. Dan di dalam gambar ini dia lihat jelek banget gitu loh. Tetapi dia perhatikan di bawah ada satu tulisan. Dia bilang kapal tua ini sekarang tidak ada artinya dan tidak ada harga. Tetapi kalau ombak sudah datang, ya, laut sudah pasang surut, bahwa perahu ini akan melayar ke laut dan akan menuju ke tempat yang lebih luar biasa. Wow. Dan dia dalam keadaan susah dan bangkrut. Akhirnya dia berdoa. Dia bilang, iya Tuhan, saya sekarang bangkrut dan habis semuanya. Saya frustasi. Tapi pada suatu hari, air pasang, saya akan melaju ke depan dan bersama Tuhan Yesus. Akhirnya dia bangkit kembali dan dia bangun lagi usaha dia, dan dia menjadi seorang entrepreneur yang terkenal, dan perusahaan dia go public listing. Dan gambar itu masih ada di kantor dia. Hari ini, apapun masalah Anda, kemungkinan perahu hidup Anda sudah parkir di pantai, kelihatannya sudah tua, tidak ada artinya. Tapi pada suatu hari, air sudah pasang, kita akan bersama-sama Yesus menuju ke laut yang besar itu. Di sana kita akan nikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji Engkau. Biarlah Tuhan, kami juga anak-anak Engkau bisa belajar memelihara iman kita, supaya iman kita ini diuji dan bisa Tuhan Yesus keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah bangsa negara Indonesia. Tuhan, karena keadaan COVID ini bertambah terus, kami mau berdoa dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau rendahkan Tuhan, dan tidak banyak yang orang kena. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang kena COVID. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka bisa cepat-cepat pulih kembali, bisa menyembah Engkau dan memuji Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu